Kamu berada di sebuah planet indah dengan kondisi alam yang tidak biasa. Di sekitarmu, banyak orang berjalan-jalan di planet eksotis ini. Kuberitahu ya, ini adalah rumah baru kita. Umat manusia memutuskan sudah waktunya meninggalkan bumi, dan kini kita tinggal sangat jauh di galaksi lain. Apa yang terjadi dengan bumi? Tata Surya punya tanggal kedaluarsanya sendiri, 7,5 miliar tahun dari tahun 2020. Ukuran matahari bertambah besar, melahap planet demi planet, Merkurius, Venus, bumi, tapi kondisi kehidupan di bumi sudah menyedihkan jauh sebelum ini terjadi. Dalam 4,5 miliar tahun, galaksi Bima Sakti akan mengalami kejadian luar biasa. Galaksi Andromeda akan menghantam galaksi kita dengan kecepatan sangat tinggi. Akibatnya, beberapa bintang akan jauh terlempar, sementara yang lain akan membentuk tata surya baru. Tapi kemungkinan besar, semua kehidupan di galaksi baru Milkomeda atau Milkdromeda akan lenyap. Itulah kenapa manusia harus berkemas, naik pesawat antariksa paling mutakhir, dan pergi ke ruang angkasa yang jauh untuk mencari rumah baru. Planet di alam semesta yang secara teori dapat ditinggali manusia tak terhingga jumlahnya. Salah satu syarat utamanya, planet tersebut harus mengorbit sebuah bintang di zona yang layak huni. Ini berarti suhunya harus memungkinkan air menjadi cair. Sistem bintang serupa ditemukan hampir setiap tahun, dan yang baru-baru ini ditemukan adalah Proxima Centauri. Setidaknya ada 2 planet di sekitar bintang Katai Merah ini yang memungkinkan untuk dihuni. Tapi masalahnya, sistem ini berjarak 4,2 tahun cahaya. Saatnya membuka garasi dan memilih kendaraan yang bisa membawa kita sejauh itu. Dulu, ada Saturn V, roket yang membawa manusia ke bulan. Kecepatannya bisa mencapai 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Walau saat ini kita memiliki teknologi yang lebih maju, seperti roket SpaceX Falcon Heavy, kecepatannya tidak jauh berbeda. Roket jenis ini butuh waktu sekitar 113.000 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari bumi. Masuklah lebih dalam ke garasimu dan temukan benda ruang angkasa buatan manusia paling cepat yang pernah ada, Parker Solar Probe. Kecepatan pesawat ruang angkasa ini hampir mencapai 750.000 km per jam dengan bantuan gravitasi matahari. Katakanlah kita bisa membuat roket secepat ini dengan peta bintang. Mari kita gambar diagram dan berhitung. Hasilnya 6.600 tahun. Bagaimana dengan foton? Ini adalah partikel paling kecil yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu pasti berpikir bagaimana cara merakit pesawat yang dapat melaju secepat foton? Sampai sekarang, perjalanan secepat ini dapat dianggap mustahil. Hukum dasar fisika menyatakan bahwa tidak ada benda yang memiliki massa dapat melaju secepat ini. Energi dibutuhkan untuk mempercepat massa, dan untuk mencapai kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik, dibutuhkan energi yang tak terhingga. Itu pun masih terlalu lambat. Mendongak dan lihatlah matahari di langit. Benda itu terbilang cukup dekat dari kita, tapi butuh waktu agar cahayanya sampai ke bumi butuh 8 menit. Sama lamanya dengan membeli burger dari layanan drive-thru, perjalanan ke bintang terdekat sekalipun akan makan waktu 4,2 tahun. Keburu jadi sarjana. Tapi kita mungkin telah menemukan cara untuk mencurangi hukum fisika dan melaju lebih cepat daripada cahaya. Teknologi warp, teknologi yang memanipulasi ruang dan waktu untuk melanggar hukum gerak. Dalam fiksi ilmiah, ini adalah sejenis bidang yang menyelimuti pesawat antariksa seperti gelembung atau cangkang dan memungkinkannya melaju melebihi kecepatan cahaya secara signifikan. Dan kita sudah memiliki teknologi serupa. Mirip sih, yaitu pendorong Alcubierre. Karena mustahil bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruang waktu yang normal, kapal harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkan ruang di belakangnya. Jadi, bukan hanya kapalnya saja yang bergerak, tapi juga ruang waktu di dalam gelembung ini. Faktanya, ini akan memungkinkan pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan berapapun, bahkan 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang waktu, kapal harus berukuran sangat besar, yang artinya butuh energi sebanyak jumlah massa energi seluruh planet Jupiter. Namun pada simposium baru-baru ini, para ilmuwan mulai percaya ada secercah harapan. NASA berencana meluncurkan misi antar bintang di tahun 2069 untuk menjelajahi planet yang bisa dihuni di luar tata surya.
Belum ada keterangan lebih lanjut soal misi ini, walau belum punya nama, misi ini akan didedikasikan untuk peringatan 100 tahun misi Apollo, pendaratan manusia pertama di permukaan bulan. Di dekat Pasadena, California, Amerika Serikat, sekelompok kecil ilmuwan dari Jet Propulsion Lab milik NASA berusaha keras mewujudkan misi ini. Dengan kalkulasi terbaru, mereka akhirnya bersorak. Aha, ketemu! Ternyata cincin di sekitar kapal yang diharapkan menciptakan apa yang disebut medan warp seharusnya tidak bulat sempurna seperti perkiraan sebelumnya. Harusnya lebih berbentuk seperti donat. Ini akan menyederhanakan desain dan konstruksinya. Berita baiknya, untuk menguji teknologi ini, pesawat seukuran wahana antariksa Voyager 1 saja sudah cukup. Tujuan para peneliti sekarang adalah untuk mencapai setidaknya 10% dari kecepatan cahaya dan meluncurkan probe ini ke Alpha Centauri. Dengan begini, untuk menempuh jarak 4,4 tahun cahaya, probe akan butuh waktu sekitar 44 tahun. Sebagai perbandingan, misi Voyager 1 yang diluncurkan pada 5 September 1977 dalam 43 tahun telah menempuh jarak sekitar 22,5 miliar kilometer dan sekaligus menjadi objek buatan manusia yang paling terpencil dan paling kesepian di alam semesta. Wahana ini telah lama meninggalkan batas tata surya kita dan bergerak semakin jauh di luar angkasa. Tapi yakinlah, para ilmuwan masih punya beberapa inovasi lagi di laboratorium rahasia mereka. Ada rumor bahwa kini mereka telah mengetahui cara mencapai kecepatan cahaya. Asosiasi Antariksa sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan drone kecil bertenaga laser. Gaya nuklir serta tabrakan materi dan antimateri juga dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mempercepat objek hingga mencapai kecepatan cahaya. Ada juga ilmuwan lain di laboratorium terdekat sedang bekerja keras menerapkan teknologi lain, pendorong ion. Teknologi ini menggunakan partikel gas yang diakselerasi oleh medan listrik. Sederhananya, roket biasa adalah raja jalanan. Dia akan sepenuhnya tancap gas dan membakar bensin dalam jumlah luar biasa untuk berakselerasi ke kecepatan yang dia butuhkan. Tapi, pendorong ion adalah nenek tua yang hati-hati dalam mengemudi. Dia perlahan menekan pedal gas dan berakselerasi. Pada skala ruang angkasa, si nenek tua akan lebih efisien dan dapat mengemudi lebih jauh daripada si raja jalanan. Perhatikan tuh! Namun, entah dibutuhkan berapa tahun lagi sampai ditemukan cara untuk menerapkan teknologi warp atau pendorong ion. Siapa sih yang tidak menginginkan perjalanan antar bintang? Tapi hingga saatnya tiba, umat manusia harus bisa tetap bertahan hidup terlebih dulu. Oleh karena itu, dewasa ini teknologi untuk misi mengirim manusia ke Mars sedang secara aktif dikembangkan. Kolonisasi Mars akan menjadi tahap pertama untuk membuat spesies kita hidup di galaksi lain. Ini akan menjadi semacam latihan sebelum menduduki planet-planet yang lebih jauh lagi di luar sana. Kita harus memahami bahwa meskipun kondisi di eksoplanet mungkin mirip dengan yang ada di bumi, kita masih harus menyesuaikan kondisinya. Kita harus menguji teknologi kita di Mars untuk memanaskannya hingga ke suhu normal bumi. Kita juga perlu meningkatkan tekanan atmosfernya agar air bisa berbentuk cair dan membuat lapisan ozon yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Setelah itu, baru kita bisa bernapas lega di permukaan Mars tanpa baju astronaut. Semua teknologi ini harus dikuasai sebelum kita dapat membuat teknologi warp yang sebenarnya. Berabad-abad lalu, manusia mengarungi samudra dan menyempurnakan kapal untuk menjelajahi bumi sepenuhnya. Sekarang kita akan menjadi generasi yang membangun kapal jenis baru dan melakukan perjalanan jauh di luar bumi. Teknologi warp akan membuka cakrawala yang luar biasa bagi kita manusia. Lihatlah galaksi kita. Ada banyak bintang, di sekitarnya mungkin ada planet-planet, dan di beberapa planet tersebut mungkin ada kehidupan. Teknologi warp akan memungkinkan kita berhubungan dengan makhluk-makhluk ini dan menjelajahi galaksi lebih cepat. Masa depan ini sudah dekat. Tak lama lagi, kita akan memiliki kesempatan bergabung dengan para pelopor, memakai baju astronot megah, dan menjelajahi ruang angkasa untuk berpetualang.
Objek paling ngebut di semesta kita bergerak pada kecepatan cahaya. Geraknya melintasi luar angkasa, melewati Merkurius, Venus, kemudian sampai di bumi. Tapi kecepatannya terus melambat. Tenang aja, matahari memang terus melemah, tapi kita baru akan ngerasain efeknya beberapa miliar tahun lagi. Di luar angkasa yang hampa, cahaya bergerak pada kecepatan 299.725 km per detik. Kalau lebih lambat dari itu, manusia akan ngerasain perubahannya secara langsung. Sejumlah efek memukau akan terjadi, misalnya perubahan warna dan melemahnya cahaya. Benda-benda di sekitar kita juga akan berubah, baik ukuran maupun bentuknya. Para ilmuwan telah membuat simulasi untuk mengamati efek kecepatan cahaya yang melambat. Dalam ruang hampa, kecepatan cahaya nggak bisa berubah, tapi saat cahaya melewati beragam materi dan objek, persepsi kita akan berubah. Cahaya bertindak sebagai gelombang dan partikel, makanya memiliki panjang. Warna dan frekuensinya dipengaruhi oleh jarak antar puncak gelombang. Karakteristiknya mirip seperti suara dan efek Doppler. Semisal kamu lagi berdiri di jalan raya yang ramai, tiba-tiba ada mobil yang melesat di dekatmu sambil membunyikan klakson. Aduh, keras banget sih. Terdengar juga bunyi wuss, karena mobil yang bergerak bisa menghasilkan suara, sementara kamu cuma diam. Frekuensi dan nadanya juga terdengar berlainan, padahal penyebabnya cuma gelombang suara yang sampai ke telingamu lebih cepat daripada saat kamu dan mobil tadi sama-sama diam. Cahaya juga begitu. Panjang gelombang cahaya akan berubah kalau kecepatannya berubah. Gerakan objek menuju sumber cahaya dengan memendekkan gelombang akan mengubah warnanya menjadi rona biru keunguan. Tapi kalau geraknya semakin menjauhi sumber cahaya, warnanya akan lebih kemerahan. Jadi, kalau kecepatan cahaya diperlambat sampai kecepatan jalan kaki, kita akan mengamati perubahan warna saat kita mendekati objek yang bersinar. Warna di samping dan belakang kita juga ikut berubah. Kalau jalanmu menyamping, objek yang kamu dekati akan menjadi lebih biru, sedangkan objek yang ada di kejauhan akan terlihat merah. Informasi ini sangat berguna bagi para astronom yang meneliti objek di luar angkasa. Kalau warnanya biru, berarti objek tersebut mendekati kita, dan kalau warnanya merah, maka gerakannya terus menjauh. Semua objek yang ada di alam semesta juga terus memerah, karena alam semesta terus mengembang dan menjauhi kita. Makin lambat geraknya, makin terang pancarannya, karena foton yang kita lihat semakin terakumulasi. Pada kecepatan ini, kita bisa melihat cahaya tak kasat mata dengan intensitas yang lebih tinggi. Kamu nggak akan bisa ngerasain efek ini kalau cuma berdiam diri. Tapi dengan adanya efek Doppler, gerakan menuju suatu objek bisa mempengaruhi warna dan intensitas cahayanya. Selain itu, kita akan mengalami dilatasi waktu. Saat kita bergerak sengebut kecepatan cahaya, waktunya akan melambat relatif terhadap objek lain yang cuma diam. Ruang dan waktu bersifat relatif. Jadi, saat kamu duduk di depan laptop selama berjam-jam, rasanya kok cuma sebentar? Kamu sering mengalaminya kan? Semua gerakanmu akan melintasi waktu, bukan ruang. Meskipun cuma diam, kamu tetap bergerak maju dalam waktu dan perlahan menua. Makin cepat gerakanmu melintasi ruang, maka waktumu semakin lelet. Kalau gerakmu sengebut kecepatan cahaya, berarti semua gerakanmu cuma akan melintasi ruang, bukan waktu. Agar bisa ngerasain efeknya, kamu perlu diamati oleh orang lain. Kamu nggak lagi berada dalam mesin waktu. Jadi, kamu dan temanmu sama-sama ada di bumi dan mengalami perjalanan waktu yang sama. Menurutmu, gerakannya akan terasa lebih cepat karena kamu lebih banyak bergerak dalam ruang selama periode waktu tertentu. Semakin mendekati kecepatan cahaya, kamu akan terlihat semakin kecil, tergantung pada orang lain yang mengamatimu. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya, objek di dekatmu akan kelihatan kecil. Sama seperti orang yang melihatmu bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan ngira tubuhmu lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Simulasi yang dilakukan oleh para ilmuwan MIT menunjukkan
Kalau kecepatan cahaya melambat, semua objek akan melebar. Kalau kamu ngelihat gunung di kejauhan, lalu berlari sengebut kecepatan cahaya, gunung itu akan kelihatan lebih jauh. Objek di sekitarmu akan mulai terdistorsi, dan kamu seakan-akan bergerak lebih cepat ke arah yang kamu tuju, karena bagimu waktu terus melambat. Kalau kamu cuma diam saat seseorang di sebelah kirimu ngelempar kubus ke sebelah kananmu, maka kamu akan ngelihat satu sisinya aja, kecuali dadunya muter. Tapi dalam realita baru seperti ini, kamu akan ngelihat sisi depannya menutup sisi lain yang kamu lihat. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya dalam ruang tak terbatas, semuanya akan memanjang setelah kamu mencapai kecepatan tak terhingga. Di dunia yang dihuni oleh manusia sengebut kecepatan cahaya, kita akan melihat semua hal di sekitar kita terasa aneh. Kita perlu membiasakan diri dengan bentuk objek yang kita lihat. Setiap gerakan yang kita lakukan akan menghasilkan perubahan warna kontras. Menengok pun akan terasa aneh. Saat belanja di supermarket, kamu perlu berjalan mengitari lorong. Produk yang kamu butuhin kelihatan begitu dekat, tapi saat meraihnya, ternyata produk itu makin menjauh. Warnanya juga mulai terlihat kemerahan, dan saat kamu mendekatinya, warnanya langsung berubah jadi biru. Kalau ada pembeli lain yang lewat sambil mendorong troli, matamu akan melihatnya seperti model troli 3D. Warnanya juga akan berubah karena objek itu terus menjauhimu. Meski kelihatannya sangat jauh, troli itu sebetulnya cuma ada di hadapanmu. Tapi ternyata kita masih belum tahu kecepatan cahaya yang sebenarnya. Fisikawan memperkirakannya di angka 299.725 km per detik. Tapi konstanta ini cuma dipakai untuk menghitung objek ilmiah lain agar kita bisa lebih memahaminya. Nah, masalahnya, kita cuma bisa mengukur cahaya dengan berkas cahaya dan cermin. Cuma mengarahkan berkas cahaya ke cermin, kemudian mengukur pancaran dan pantulannya juga belum cukup. Menurut teori relativitas Einstein, pancaran cahaya yang bergerak dari sumbernya menuju cermin mungkin memiliki kecepatan yang berlainan dengan pantulan cahaya dari cermin menuju sumbernya. Jadi menurut hipotesis, kalau cahaya perlu waktu 10 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, kemudian kembali lagi ke sumbernya, maka tiap perjalanannya memerlukan waktu 5 detik. Tapi teori Einstein menyatakan cahaya perlu waktu 9 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, dan cuma menghabiskan 1 detik untuk bergerak dari cermin menuju sumbernya, atau sebaliknya, atau mungkin angkanya malah sangat berlainan. Makanya cahaya sangat sulit diukur. Kemudian muncul terobosan baru di kalangan para saintis saat mereka berhasil memperlambat kecepatan cahaya menjadi 0 tanpa meredupkan kecerahannya. Mereka menggunakan awan atom super dingin yang dibuat dengan kristal foton. Kristal ini berupa bahan yang memiliki miliaran lubang kecil untuk memantulkan cahaya. Tapi apa jadinya ya kalau kita hidup di dunia yang cahayanya berhenti di tengah jalan? Saat pagi hari, kamu akan bangun dengan suasana gelap seperti senja. Kamu membuka tirai, lalu melihat lampu mobil yang gemerlapan di jalanan, tapi nyalanya nggak begitu terang. Kamu juga nyalain lampu kamar, tapi kok nyalanya nggak begitu terang? Setelah bohlamnya kamu ganti, hasilnya juga sama aja. Akhirnya, kamu nyalain semua lampu di dalam rumah, tapi kondisinya tetap redup. Karena udah kebingungan, kamu mulai ngecek listrik di rumahmu, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Saat kamu nanya ke tetangga, mereka juga mengalami masalah yang sama. Para ahli juga masih bingung dengan fenomena yang sedang terjadi. Bahkan setelah berjam-jam, kondisinya masih sama aja. Semua cahaya yang ada di dunia ini telah terhenti di tengah jalan. HP-mu tetap aja gelap, meskipun kecerahannya udah maksimal. Malahan kondisinya semakin gelap. Menurut siaran berita, fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia. Cahaya perlahan meredup, dan dalam waktu singkat, semuanya akan hilang. Kamu masih nunggu sejenak saat orang lain mulai kalang kabut. Wah, ada yang nggak beres nih. Rasanya semuanya bergoyang. Ini jelas bukan gempa, dan ini semakin memburuk. Gerak awan terasa lebih cepat dari biasanya, dan hewan-hewan seolah menggila. Pembawa berita tampil di TV dengan nada khawatir dan berkata, "Selamat pagi, maaf telah mengganggu acara Anda. Para ilmuwan baru saja mengetahui bahwa rotasi bumi meningkat dengan kecepatan tidak biasa. Sekelompok ahli percaya bahwa rotasi bumi meningkat setiap detiknya, dan mereka belum tahu sebabnya." Meskipun bumi berputar lebih cepat 1,6 km per jam, hari akan semakin pendek sekitar 1,5 menit.
itu tidak akan begitu terasa dan kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa menyadarinya. Tapi karena bumi berputar lebih cepat, tubuh kita yang terbiasa dengan 24 jam sehari akan kesulitan mencoba membiasakan diri. Buat kita yang tinggal di Khatulistiwa, artinya rotasi bumi lebih cepat daripada di kutub utara dan selatan. Area di dekat Khatulistiwa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan rotasi penuh dari titik awal. Hujan akan terjadi lebih sering dari biasanya. Rotasi bumi membuat cuaca konsisten dan seimbang. Jadi hal abnormal tidak terjadi. Tapi karena bumi bergerak cepat sekali, cuaca jadi enggak konsisten. Badai mulai semakin sering terjadi dan kita akan lebih sering di dalam rumah sambil minum coklat panas. Meskipun rasanya aneh, semua orang tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 22 jam. Itu bisa bikin kamu merasa jet lag seharian. Semua bisnis di dunia memiliki jadwal 24 jam sehari. Jadi, mengurangi 2 jam bisa berdampak besar pada ekonomi dunia. Kalender harus diubah dan disesuaikan dengan waktu baru. Desain jam akan berubah. Tengah malam akan diganti dengan pukul 10 malam. Setiap minggu jam akan semakin singkat. Jadi nggak ada cara yang pas untuk mengetahui waktu kecuali dengan matahari terbenam dan terbit. Cuaca akan terus memburuk. Hujan seperti tak akan pernah berhenti. Hewan yang mengandalkan pola cuaca akan sulit beraktivitas. Dan migrasi besar-besaran akan terjadi di hampir semua spesies hewan. Kawanan burung akan terbang kemana-mana dan pergi ke tempat yang biasanya nggak mereka datangi, sehingga memengaruhi seluruh rantai makanan dan ekologi. Hutan, rimba, dan tempat lain untuk hewan berkerumun seimbang saat tidak terpengaruh manusia. Kalau hujan terus turun di area tertentu, banjir akan memaksa hewan untuk pindah ke wilayah lain dan bersaing dengan predator di area itu. Kalau bumi semakin cepat setiap hari, maka menimbang badan di Arktik akan membuatmu berbobot 81 kilo. Tapi di Khatulistiwa, berat badanmu mungkin 80 kilo. Itu karena gaya tambahan yang melawan gravitasi di area itu. Dengan rotasi bumi yang lebih cepat, semua maskapai penerbangan di seluruh dunia berhenti karena sistem radar menjadi berantakan dan cuaca terlalu berbahaya untuk terbang. Semua orang harus bepergian menggunakan mobil. Satelit diposisikan sedemikian rupa karena satelit nggak boleh berpindah tempat supaya bisa memantulkan sinyal ke kita. Karena peristiwa yang sedang terjadi ini, sinyal Wi-Fi dan TV nggak bisa merambat. Komunikasi di seluruh dunia menjadi pendek dan lambat. Pada akhirnya, komunikasi akan terputus, kapal akan berhenti beroperasi, dan perdagangan global akan kolaps, menambah kerusakan pada ekonomi dunia yang sudah jatuh. Angin akan semakin kuat dan cepat daripada biasanya, yang artinya suhu akan berubah. Badai seperti hurikan akan lebih kuat dari sebelumnya dan lebih kencang untuk bisa menghancurkan. Namun, pada 160 km per jam, Khatulistiwa akan tertelan air. Basin Amazon dan pulau-pulau kecil akan tenggelam di air sedalam 15 meter. Mayoritas tumbuhan akan berada dalam bahaya, terutama di Khatulistiwa. Dengan hutan yang terancam banjir, semakin banyak lingkungan hewan akan menderita. Pepohonan dan tumbuhan tidak akan bertahan menghadapi banjir. Kalau bumi berputar sangat cepat sehingga waktu berkurang menjadi 15 jam, maka kita mungkin akan merasa seperti selalu ada di pesawat jet yang mengalami turbulensi. Akan mustahil bisa tidur kalau bumi terus semakin cepat setiap detiknya. Jadi, siang hari akan menjadi sekitar 7 jam lamanya. Begitu juga malam. Seluruh dunia akan banjir, kecuali di puncak tertinggi gunung paling tinggi. Kalau itu terjadi, manusia kemungkinan besar akan bertahan di sebidang tanah kosong yang tersisa. Sebagian besar hewan akan punah juga. Dan saat bumi berputar semakin cepat, keraknya akan kehilangan daya tahan, sehingga gempa akan lebih sering terjadi dan lebih kuat. Gunung berapi akan meletus meskipun ada di bawah air. Dan akan berlangsung cukup lama seperti itu. Banyak bencana alam besar seperti gempa, tsunami, gunung berapi, dan bahkan lapisan es yang mencair mempercepat gerak bumi sebesar 1 milidetik. Jadi, dengan terus bertambahnya kecepatan bumi, bencana alam ini akan membuat bumi semakin cepat. Meskipun hanya sebesar milidetik, dampak besar sudah bisa kita rasakan.
Sekarang, bumi berputar pada kecepatan 1600 km per jam. Dan saat kamu duduk dengan para penyintas lain, kamu merasa dirimu sedikit melayang. Kamu akan melihat kerikil kecil dan bebatuan melayang beberapa sentimeter dari tanah. Awan di atasmu melintas seperti bintang jatuh. Udara sangat lembab karena air naik ke atas, membentuk awan tebal yang siap menurunkan hujan. Tapi karena gravitasi semakin lemah, hujan tertahan di udara. Banyak benda kecil melayang seperti di ruang angkasa. Siang dan malam hanya berlangsung beberapa jam. Pada titik ini, seluruh dunia akan banjir dan kerak bumi akan hilang 80%. Kalau ini terus berlangsung, tidak akan ada lagi makhluk hidup, kecuali mungkin makhluk mikroskopis yang bisa tahan pada kondisi ekstrim dan keras. Bumi harus berputar kira-kira pada kecepatan 28.300 km per jam untuk mengalahkan gravitasi sampai benda-benda melayang. Pada titik ini, semua air di laut akan naik dan kelihatan kayak hujan terbalik. Batu gunung besar akan terpisah dari batuan dasar dan melayang, mirip kayak planet-planet kecil di ruang angkasa. Kini, bumi berputar 17 kali lebih cepat daripada biasanya, sehingga satu putaran penuh pada porosnya hanya berlangsung 84 menit, bukan 24 jam. Kalau kamu mampu bertahan selama itu, kamu akan melihat siang dan malam berlalu dalam sekejap. Kamu juga akan melayang tanpa tujuan di langit, terbentur batu dan permukaan lain. Kamu tidak akan mengenali apapun lagi. Kerak bumi terbelah dan menunjukkan magma di bawahnya. Jadi mendarat bukanlah pilihan. Kamu akan melihat luar angkasa seiring semakin tinggi kamu melayang. Kamu nggak akan tahu seberapa cepat kamu melaju. Tapi yang kamu tahu adalah kamu mungkin satu-satunya manusia di dunia yang berputar ini. Pada akhirnya, bumi akan berputar sangat cepat. Sampai lapisan yang tersisa akan mulai terkelupas dan menunjukkan isi bumi. Bumi akan tertekan dari intinya, sampai menjadi mirip panekuk. Tidak ada yang bisa selamat pada titik ini. Panas dari inti bumi akan keluar, sehingga planet ini akan memanas seperti microwave. Semua air akan menghilang, dan bumi akan tampak seperti titik merah di tata surya. Begitu bumi mulai mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berhenti. Bebatuan dan elemen yang melayang tidak akan bergerak, dan pada akhirnya akan menyimpang. Dan dengan cukup usaha, pada akhirnya bumi akan menjadi lubang hitam. Tentu saja hal seperti ini tidak akan terjadi. Menurut ilmuwan, bumi kemungkinan besar akan berputar lebih lambat. Sejak bulan muncul, bumi semakin lambat, sekitar 6 km per jam setiap 10 juta tahun. Itu karena tarikan gravitasi bulan menarik planet biru kecil kita. Kemungkinan besar bumi akan mengarah ke sana. Jadi, kenapa buru-buru?